Kalau misalkan Mas Teddy ini kemudian duduk di kursi DPR, tapi jiwa-jiwa itu hilang. Inilah yang harus kita perbaiki. Saya akan buka open house di rumah saya setiap bulan agar saya tahu apa sih keluhan masyarakat. Walaupun saya nggak ada, tapi di situ kan ada keluarga saya, ada orang-orang kita yang kita percaya nantinya, apalagi mengakomodir lah ya dari partai Nasdem, partai saya, mereka akan saya dudukkan di sana dan mereka supaya saya tahu apa. Walaupun saya tidak ada di tempat, tapi saya bisa memantau di situ. Ini yang selama ini jarang dilakukan oleh yang lain-lain. Wis katon padang langit wis katon perlambiange dedek cecek sing manis ring lambe bisa dipercaya omongane Teddy Anugriyanto arane teko Nasdem partaine nomor papat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV. Ketemu lagi dalam program Reso Rehat Sore. Nah, kali ini sore ini saya ada pada suatu tempat yang ya suasananya syahdu banget. Luar biasa tempatnya. Ini lokasi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, atau tepatnya di Buyut Rimbuk gitu ya, Buyut Rimbuk, di lokasi tempat religi kira-kira gitu. Tapi kami tidak membahas itu. Saya kebetulan bersama salah satu calon legislatif DPR RI yang menggali suaranya ada di wilayah Jatim 3, termasuk juga Banyuwangi. Nanti saya akan panjang lebar menanyakan sosok beliaunya ini. Namanya Pak Teddy Anugriyanto. Beliau ada di sebelah saya. Selamat sore Pak Teddy. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Pak Teddy dengan permen seperti ini, dia menggunakan apa ya, ikat kepala khas Banyuwangi. Luar biasa. Ini sosok yang mewakili apa ya di benaknya bahwa dia lahir di Banyuwangi dan kepingin juga membangun kebaikan ini berangkat dari dunia politik. Sebelum saya bicara soal dunia politik, Mas Teddy, saya tidak panjang lebar karena mungkin sampai juga harus bergerak kemana-mana. Mas Teddy ini kan seorang pengusaha ya. Dan untuk masyarakat Banyuwangi mungkin tidak asing lah nama Teddy Anugriyanto. Kenapa terus kemudian tiba-tiba mengambil jalur politik? Padahal nilai manfaatnya menjadi penguasa juga luar biasa. Atau sedikit bercerita dulu lah, apakah jenengan itu di usahanya masih tetap jalan eksis? Karena ada banyak hal yang nanti akan saya tanyakan. Untuk kondisi hari ini saja mungkin bisa disampaikan seperti apa, Mas Teddy? Ya memang kalau di dalam bidang usaha yang sudah saya geluti bertahun-tahun ini masih terus berjalan lah, terus seperti apa adanya terus dan masih dibutuhkan oleh masyarakat kebetulan secara garis besarnya adalah usaha saya ini usaha tentang di bidang jasa kan, melayani semua masyarakat. Nah, kenapa kalau ditanya kok harus ke terjun politik? Mungkin banyak orang yang sedikit tahu lah. Banyak orang yang juga sudah tahu bagaimana cara menolong masyarakat itu kan tidak kalau tanpa dengan kekuasaan, tanpa dengan politik, saya kira tidak akan dilihat oleh para penguasa yang di atas. Ya, itu salah satunya yang ingin saya terjemahkan dan terjun kepada masyarakat seperti ini. Itu jadi sebuah tantangan. Apalagi saya sering bercerita bahwa semua leluhur buyut saya ini ada di Banyuwangi, otomatis secara naluri sebagai putra daerah pasti ingin memberikan yang terbaik buat daerahnya sendiri. Ya, itu yang. Apa yang Mas Teddy lihat? Kenapa harus menggunakan jalur politik? Karena saya lihat Mas Teddy bicara soal membangun kebaikan itu, menurut saya nilai ini angka 7, 8 bahkan atau mungkin 9.
Ada banyak loh Mas Teddy. Sampean mungkin tidak menyadari, tapi saya mungkin salah satu masyarakat Banyuwangi yang tahu soal itu. Jenengan itu di zaman corona kalau tidak salah berbagi kasih sayang, membantu banyak orang, memberikan something apa ya, itu sampai biayai sendiri, apa nyemprot-nyemprot itu loh di kampung-kampung, desa-desa, bahkan tidak wilayah sampean juga, sampean dengan timnya sana, dengan pekerjanya sampean dengan sukarela itu ya, seluruh Banyuwangi pada ya, waktu itu. Seluruh Banyuwangi ya begini Mas Bin, kita ini hidup tentu harus bermasyarakat. Tentunya bagaimanapun apa yang kita bisa sekarang itu adalah tentunya bukan cuma dari saya, tetapi dari orang-orang lain. Nah makanya kemarin saya walaupun jangkauan ini, kita bicara jangkauan TV kabel saya tidak sebesar Dengon Banyuwangi, tapi pada waktu itu alhamdulillah saya melaksanakan hampir seluruh pelosok Banyuwangi pada waktu COVID itu. Itu saya laksanakan. Kenapa? Saya hanya berpikir bahwa Mas Bin di Rogo Jampi nih. Saya yakin pasti punya saudara ada di Banyuwangi, ada di Wongsorejo kan itu. Nah, saya hanya ingin memberikan apa yang saya bisa, itu yang saya akan berikan kepada masyarakat yang sekitarnya ini. Nah, kalau bicara masalah dengan kekuatan finansial lah katanya ya, finansial. Itu dengan sukarela, dengan biaya sendiri loh sampean itu. Bagi saya Mas Bin, kalau kita seberapa banyak sih katakanlah kekayaan saya pribadi dibandingkan dengan kekayaan negara. Nah, tidak ada salahnya jika yang ada di atas ini saya ikut utek-utek sedikit lah untuk diberikan kepada masyarakat itu. Jadi kalau semampu saya, tentunya apa yang saya punya, apa yang saya simpan, apa yang saya usahakan dari hasil usaha-usaha yang saya dapat ini, tentunya tidak sebesar apa yang dimiliki oleh negara dan pemerintahan. Itu yang ingin saya berikan kepada masyarakat. Jadi sebatas kemampuan saya untuk memberikan kepada masyarakat. Tapi kalau jika didukung oleh pemerintah, otomatis kan apa yang saya berikan kepada masyarakat ini lebih besar dari apa yang selama ini saya kerjakan saya berikan kepada masyarakat. Itu yang ingin saya. Luar biasa. Jadi Mas Teddy kepingin memaksimalkan nilai manfaat dengan jalur-jalur masuk ke dunia politik. Istilahnya juga membantu pemerintah ya Mas Teddy dengan apa yang menjadi harapan baik masyarakat. Atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat gitu kan. Jadi kalau katakanlah orang sering dibilang bahwa politik itu kotor. Kalau orang baik tidak masuk ke politik, kapan baiknya kan itu? Selama ini kan orang hanya dengan politikus itu kotor dan kotor. Ada banyak anggapan atau mungkin masyarakat yang ya termasuk saya atau melihat politik itu dunia jalur politik lah. Apa politik ngakali dan segala macam. Nah itu mungkin Mas Teddy berpikirnya berbeda sudut pandangnya. Ini mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat. Inilah yang ingin saya buka. Jadi inilah yang harus kita tirai, yang kita buka semuanya. Bahwa tidak semuanya orang itu ya kalau kita bicara di lautan itu kan luas, tapi di dalamnya kan beraneka macam ikan. Sama dengan manusia juga begitu. Banyak politik yang lain, tetapi tidak semua politik itu jelek. Pasti ada yang bagus, pasti ada yang niatan tulus untuk membangun wilayahnya, untuk membantu masyarakat, itu pasti ada. Saya kira ada. Dan mungkin saya tidak bicara saya baik, tapi saya hanya sebagai putra daerah yang ingin berbuat baik kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan ridhonya semuanya saya memberikan yang terbaik buat masyarakat. Itu tujuan saya, cuma nggak ada lagi. Ya, amin. Semoga apa yang menjadi niat dan upaya yang sudah dilakukan oleh Mas Teddy selama ini dikabulkan oleh Sang Pencipta inilah. Tidak hanya Mas Teddy barangkali ya Mas ya. Sampai mungkin juga sepakat siapapun orangnya yang kepingin membangun kebaikan, mewujudkan kebaikan itu harus juga sampai di posisi itu kan gitu Mas Teddy. Itu yang saya jaminkan. Ya, Mas Teddy, saya tidak masuk di kisah politik dulu ini. Saya kepingin mereview Mas Teddy di belasan tahun atau puluhan tahun kemarin atau ya terakhir-terakhir. Tadi saya sudah singgung soal bagaimana sosok Mas Teddy di tengah masyarakat dengan biaya sendiri, dengan kesukarelaan, mengerahkan banyak pekerja untuk kemanfaatan banyak orang. Ya salah satu yang sudah saya sampaikan tadi itu zaman corona Mas Teddy terjun sendiri nyemprot kanan kiri. Kemudian ada lagi ini pemirsa yang mesti tahu juga, kami Gesah di sini bukan menggali apa ya
kesombongan gitu, enggak. Tetapi ini real fakta. Dan mudah-mudahan siapapun termasuk Mas Teddy yang sebelah ini saya ajak ngobrol ini, bincang-bincang ini menjadi inspirasi banyak orang. Soal hasil, Ya. Mas Teddy kan nyalek nih. Ya. Soal hasil ya, Gusti Allah lah kira-kira begitu. Yang penting tetap punya niatan upaya baik ya Mas Teddy. Betul. Mas Teddy juga membangun tempat-tempat religi yang saya tahu. Betul. Tidak hanya di wilayah Serono atau yang saya tahu di Kabat, di Rogo Jampi, tempat ibadah. Wah ini luar biasa. Ini diceritakan. Itu kemauan Mas Teddy sendiri atau permintaan dari masyarakat di situ itu bagaimana Mas Teddy? Bukan Mas. Jadi begini Mas. Saya ini kan orang yang di dunia modern hidupnya. Di dunia modern dengan penuh dengan digitalisasi yang tidak mungkin ini konteksnya beda ya. Konteksnya ini beda. Jadi yang tidak mungkin leluhur itu kayaknya bangun kembali itu kan nonsen. Ceritanya kan nonsen, tidak mungkin kan gitu ya. Kan rasanya zaman sekarang kok ono toh wong diketoki anu leluhur itu hal yang nonsen kan? Sampeyan tahu saya kebetulan saya ini adalah jebolan pondokan. Yang tahu saya hanya makam Wali Songo. Dan nggak tahu makam leluhur saya Banyuwangi itu mana, tapi nggak tahunya semuanya dibuka semuanya. Nah, ini salah satu orang kalau kemarin saya sempat didebat oleh salah satu sejarawan yang dia mempelajari sejarah Banyuwangi itu berpuluh-puluh tahun. Nah, mempertanyakan saya ini siapa kok mau membangun Barempek. Nah, itu saya cerita. Rasanya dia mempertanyakan terus, apakah benar Anda ini keturunannya? Saya bilang, saya tidak berniat dan bermaksud mengaku-ngaku keturunan dari Rempek Jogopati. Saya hanya didatangi beliau bahwa katakanlah tidak bisa saya sebutkan di situ lah bagaimana tapi intinya adalah beliau datang kepada saya, intinya adalah saya tidak mengaku keturunannya, tetapi saya hanya nguri-nguri beliau adalah putra salah satu pahlawan Banyuwangi melawan penjajah, dan apa salahnya saya generasi penerus sekarang ini untuk membuatkan rumah beliau yang bagus. Cuma itu saja, terlepas saya dibilang itu orang bilang saya keturunannya atau apa saja, intinya adalah saya tanpa beliau Banyuwangi tidak akan seperti ini. Tanpa beliau saya tidak akan begini karena itu leluhur kita. Cuma itu saja. Jadi tidak ada niatan apapun. Niatan saya hanya ingin memberikan yang terbaik buat leluhur Banyuwangi. Sudah itu aja buat saya. Kalau ada pertanyaan begitu memang sulit siapapun ya Mas Teddy. Tidak hanya ngomong Banyuwangi, zaman kerajaan aja mungkin secara biologis kita tidak bisa menunjukkan ini keturunannya ABC, raja ABC, tidak ada. Tetapi yang mesti harus kita bahas adalah generasi jiwa. Jiwa-jiwa ketokohan orang yang memiliki kebaikan itu yang mesti harus disambung. Hari ini barangkali melalui Buyut Rempek Jogopati atau tokoh siapapun, ya mungkin Mas Teddy atau siapa aja lah. Gitu kan bisa saja. Jadi yang menjadi titisan itu jiwa manusianya ini loh, kira-kira begitu. Contohnya Mas Bin nggak dengar ini, baru saya kasih tahu. Apa itu? Mas Bin kalau melihat bahwa Wali Hasan Basri yang ada di alhamdulillah itu beliau justru juga datang ke saya. Sekarang alhamdulillah sudah dibongkar oleh warga. Jadi sekarang sudah diratakan itu. Alhamdulillah. Itu yang terbaru. Jadi terlepas dari saya sekarang saya pakai non sewu, saya pakai Nasdem, saya maju ke DPR RI, saya bangun ini tahun 2019 loh. Jadi orang waktu saya tanya loh, apa ada dedikasi? Loh, saya bangun ini tahun 2019 setelah pemilihan, saya membangun ini gitu loh. Jadi apakah saya terus menguasai? Tidak ada, sudah selesai ya selesai. Pak Tawang ikut bangun, selesai biarkan mereka orang-orang yang istilahnya mereka yang datang. Nah, contoh yang real sekarang ini, bayangkan. Mbah Rempek ini dulunya adalah kayak hutan belantara. Mana ada orang pengajian di sini? Sekarang katanya penjaga kuncinya ada malam Selasa, ada malam Jumat, semua ngaji di sini. Nah, barokahnya ini yang penting. Ini yang paling yang utama gitu. Jadi nggak ada tujuan ini begini, nggak ada saya. Insya Allah nggak ada itu, nggak ada. Mudah-mudahan jiwa-jiwa seperti itu tidak hilang. Amin. Ada pertanyaan ini Mas Teddy. Kalau misalkan Mas Teddy ini kemudian duduk di kursi DPR,
tapi jiwa-jiwa itu hilang. Bagaimana Mas Edi? Lebih baik artinya begini, sampai sudah duduk nih di kursi DPR RI apalagi kan. Kemudian sampai karena sibuk di urusan program ini, duit, ngomong keuangan dan segala macam, jiwa-jiwa yang sudah sampai lakukan, yang lalu-lalu kumpul di tengah masyarakat, bagaimana mewujudkan harapan masyarakat, memperbaiki tempat ibadah, terus ikut apa saja ya yang sudah sampai lakukan, berbagi sembako dan segala macam. Begitu duduk, jiwa-jiwa itu hilang. Itu bagaimana? Misalkan ini mudah-mudahan tidak hilang. Inilah tadi yang saya bilang. Inilah yang harus kita perbaiki. Inilah yang harus kita buka tirai yang selama ini. Makanya saya bilang kepada semua, saya tidak punya tim, Mas. Saya cuma bilang relawan. Sampai bilang semua relawan bahwa saya mungkin tidak bisa hadir setiap saat kepada masyarakat lagi. Tetapi saya akan buka open house di rumah saya setiap bulan agar saya tahu apa sih keluhan masyarakat. Walaupun saya nggak ada, tapi di situ kan ada keluarga saya, ada orang-orang kita yang kita percaya nantinya, apalagi dari partai Nasdem, partai saya, mereka akan saya dudukkan di sana dan mereka supaya saya tahu apa. Walaupun saya tidak ada di tempat, tapi saya bisa memantau di situ. Ini yang selama ini jarang dilakukan oleh yang lain-lain. Makanya saya kepingin membuka tirai ini. Ayo kita buka lebar. Bahwa ini saya terpilih, orang-orang terpilih ini bukan dari diri sendiri. Ini diingat. Ini dari masyarakat yang memilih. Makanya kata Iwan Fals, ada lagunya kan Iwan Fals itu. Iya. Itu wakil rakyat seharusnya merakyatkan gitu. Iwan Fals kan bilang begitu. Makanya ini coba kita yang selama ini mungkin teman-teman yang sudah ini belum terbuka atau lupa untuk membuka ini. Itu jadi salah satu program yang ingin saya laksanakan biar masyarakat tahu dan saya tahu apa yang diinginkan masyarakat. Itu luar biasa, mengembalikan kondisi tugas yang benar-benar menjadi wakil rakyat. Kira-kira gitu. Itu karena apa ya? Saya lihat Mas Teddy itu kan ya sering di tengah masyarakat. Mas Teddy ini jarang duduk mesti menjadi seorang tokoh pengusaha gitu kan. Jarang di depan meja terus ngitung duit kira-kira. Di emperannya tuh ya. Malah ada di emperan terus kemudian di tengah masyarakat lah sering kali begitu jujuk di tengah masyarakat. Itu ada banyak yang kita jadikan sebagai evaluasi rekaman jejak riwayatnya Mas Teddy lah sebagai sosok seorang caleg gitu ya Mas Teddy. Kemudian bicara soal ini Mas Teddy, sosok jenengan ini ada banyak bangun bangun itu masjid kemarin itu sampai ikut juga terjun jadi tukang kuli. Itu bisa diceritakan Mas Teddy gimana itu? Sampai ireng kabeh gitu. Itu gimana itu? Begini, saya tidak ingin dinilai orang itu adalah mentang-mentang. Jadi saya ingin menunjukkan, bukan saya ingin, alhamdulillah di hati saya tidak dididik sebagai orang yang sok-sokan. Alhamdulillah. Jadi saya hanya ingin menunjukkan, ayo kerja. Saya juga walaupun saya non sewu sudah memberikan sumbangan, tapi saya masih ikut bekerja. Jadi ini ingin memberi contoh lah, supaya teman-teman warga masyarakat itu ikut merasakan gitu loh. Maksudnya seperti itu. Maksudnya tidak ada lain, cuman itu aja. Bahkan membangun ini pun saya juga berhari-hari di sini, tidak pernah pulang. Itu. Cuma senangnya begitu aja sih gitu loh. Jadi ketika memang ada aspirasi masyarakat, ada kebutuhan rakyat, sampai lebih peka, lebih tahu kira-kira gitu ya. Tujuannya itu mungkin contohnya yang kayak di Kalibaru itu kan, yang jembatan putus itu. Itu saya terjun sendiri juga gitu loh. Enggak tahu ya. Sampai ke Palu juga terjun sendiri. Enggak tahu lah. Memang sampai keluar daerah kabupaten juga ya kalau tidak salah. Jadi begini Mas, kalau saya boleh bicara itu, saya terlahirkan ini, ya mohon maaf, bukan keluarga ada, tapi bukan tidak mampu. Ada, tapi bukan mampu gitu ya. Nah, saya dididik oleh orang tua saya
itu secara mandiri. Bagaimana saya pernah merasakan bagaimana saya ini menjadi kondektur kernet, bahkan kernet truk, bahkan kuli bangunan, kuli kayu, kuli pelabuhan, banyak saya laksanakan, banyak saya lakukan. Nah, kenapa selama ini saya senang untuk memberikan UMKM pada pemuda-pemuda yang lain? Saya kan selalu, jangan sudah tahu, saya selalu berinovasi kan, karena saya ingin menciptakan pekerjaan. Nah, saya hanya ingin memberikan kepada orang-orang itu jangan sampai merasakan apa yang saya rasakan. Gitu loh. Saya tidak gembleger boro-boro, oh enak iso tuku rokok, iso tuku rokok, iso tuku apa. Enggak juga gitu. Jadi saya hanya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Janganlah kita seperti susah seperti apa yang saya rasakan. Itu aja. Jadi saya kalau senang kalau ada pemuda yang kepingin usaha, selalu saya dampingi. Iya, saya ingin memberikan motivasi terus. Dan banyak teman-teman saya bilang, beberapa teman juga, Mas jangan lupa Mas kalau jadi UMKM dipikirkan. Saya bilang, saya sebelum ini dari dulu bahkan bangkrut gara-gara UMKM juga sudah kan gitu. Jadi, memberikan UMKM artinya sudah banyak yang saya berikan kepada masyarakat. Bahkan sampai terkenal saya ini kan cinta pada janda-janda julukannya kan begitu. Iya. Karena memang janda tua maksudnya. Iya, itu yang ingin saya berikan kepada masyarakat gitu. Tapi kalau sahabat Tong, mohon maaf, Mas Teddy itu orangnya blokosuto. Tiap kali ada upaya itu tidak untuk dirinya sendiri. Ada banyak. Kalau saya sebutkan saya mungkin karena lupa. Saya banyak lah sebetulnya. Mengumpulkan para seniman, bikin inovasi apa, kemudian bikin apa, kemudian itu dalam upaya untuk menginovasi para seniman nyanyi atau apa, saya juga tidak tahu. Untungnya nggak ada padahal. Untungnya tidak ada. Coro gambleran. Dia berani hasilnya itu untuk semua, bukan untuk dirinya. Aku tutup bela disampean tapi ini Reso Rehat Sore. Untungnya memang nggak ada, untungnya di mana? Ya. Jadi pemirsa jangan salah paham nanti saya ini gesah. Kebetulan saya tahu Mas Teddy, kira-kira gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kita gali sosok Mas Teddy ini ada banyak hal yang sudah dilakukan gitu. Katon padang langite, wis katon perlambiange, dedek jejeg sing manis ring lambe, bisa dipercaya omongane. Teddy Anu Kriyanto arane, teko Nasdem partaine, nomor papat iku urutane, kertas werna kuning suryate. Sekarang masuk di materi gesah politik Mas Teddy. Jadi kan kita nanti kalau ngomong bincang-bincang kan tidak hanya hari ini ya Mas Teddy. Saya nanti minta waktunya kapan waktu bisa ngobrol-ngobrol gitu kan. Karena saya itu tadi jujur bersama tim membutuhkan sampean bisa ada ruang ini karena sampean sibuk kemana-mana begitu kan, mungkin mensosialisasikan program-program dari partai sampean sebagai caleg dan segala macam. Hari ini saya kembali tanya, kenapa sampean kau sudah babak belur membangun kebaikan? Apakah nanti dengan masuk dunia politik ini akan membantu apa-apa yang sudah sampean lakukan kebaikan itu? Mungkin bisa diceritakan kembali Mas. Itulah Mas tadi saya bilang bahwa kalau politik ini diisi orang-orang jelek maka semakin jelek. Tidak ada salah. Saya bukan berarti orang baik ya. Orang baik. Tapi bagaimana kalau orang politik-politik yang orang-orang yang berniat baik ini betul-betul menjadi politik. Itu loh. Jadi betul-betul niatnya sudah benar-benar untuk membangun dan membantu masyarakat.
dan terus mendampingi masyarakat. Itu yang selama ini kan banyak yang sudah didampingi, tapi banyak juga yang tidak didampingi, dilupakan gitu. Nah, yang menjadi santer sekarang ini, sekarang masyarakat sudah mulai terbuka, puas, mulai ngerti ya. Mulai ngerti. Nah, selama ini yang dilakukan oleh para caleg yang sudah jadi atau DPR sudah jadi ada 5 tahunan, ini yang salah. Dan itu kebanyakan gitu loh. Kebanyakan. Saya bukan berarti membuka enggak ya. Ini artinya mengedukasi politik kepada masyarakat gitu loh. Jadi apa yang diberikan kepada DPR jadi itu adalah memang ada program pemerintah. Kan begitu. Nah, bagaimana cara merawatnya dari waktu-waktu sampai 5 tahun ke depan ini. Nah, ini loh. Ini yang ingin saya bilang ingin membuka tirai yang selama ini tertutup. Itu yang ingin saya. Iya. Artinya Mas Teddy masuk di jalur dunia politik itu agar masyarakat lebih memahami sebetulnya politik itu bisa dijadikan perwujudan kemudahan, percepatan, ya harapan mereka sendiri, gitu kan, dan memilih wakil rakyat atau pemimpin juga yang mengerti juga kan begitu ya Mas Edi ya. Tidak asal kemudian hanya gampangannya ngomong sampean tak kayak iki tapi ngomong waktu urusan pada 5 tahun tadi itu loh. Betul. Kira-kira gitu ya Mas Edi. Ini yang masyarakat harus tahu juga bahwa jangan ayolah kita hilangkan politik uang ini gitu loh. Selamat datang kadang-kadang di PCC. Nah, ini yang salah gitu loh. Jadi orang memang masyarakat butuh tahu. Jadi kalau ngomong wakil rakyat itu di dalam tugas tugas sebagai seorang wakil rakyat di lembaga legislatif sana itu kan urusannya 5 tahun ya. Betul. Hanya gara-gara uang 50.000 atau 100.000. Padahal kalau misalkan program itu turun dan dilakukan perwujudannya itu oleh wakil yang ditunjuk itu, ngomong 1.000 nilai kemanfaatannya lebih besar kira-kira. Jadi gitu. memang sebetulnya itu kadang kita mohon maaf kalau saya singgung ini bahwa setiap DPR itu resesnya adalah setiap tahunnya itu 4 kali Mas. Nah 4 kali ini kan ketemu konstituen setiap tahun. Apa tidak cukup saya bilang itu. Tapi kenapa yang dilakukan ini hanya 5 tahun sekali? Ini yang menjadi salah gitu loh. Padahal ada dana reses itu 4 tahun, setahun 4 kali. Harus ketemu dengan masyarakat. Nah, umpama sekarang 50, kalau datang ketemu setiap tahunnya ketemu, katakanlah 50 kasih 50.000, nggak 200 kan eman. Belum program-program yang lainnya kan gitu. Nah ini yang perlu dipahami. Sekarang ini masyarakat harus paham. Jangan hanya karena uang dan uang. Nah ini loh yang jadi kendala. Makanya banyak politik baik menjadi tidak jadi karena selalu dia hantam dengan politik uang. Ini yang menjadi masalah gitu. Iya. Masalah besar. Betul. Masyarakat juga harus tahu soal politik lah. Kenapa kemudian Mas Teddy itu tertarik bukan tertarik, mungkin sudah ada semacam tugas dari keluarga atau mewakili masyarakat atau mungkin petunjuk-petunjuk dari para leluhur dulu gitu kan. Untuk bisa masuk di dunia politik. Karena ngomong kebutuhan masyarakat tidak hanya uang. Betul. Tidak hanya urusan materi. Pendidikan, ilmu. Program pemerintah itu tidak hanya uang, tetapi termasuk ilmu-ilmu itu. Ada banyak. Betul. Anak sekolah, gak iso bayar, tetap harus disekolahkan. Ini program pemerintah. Artinya bahwa kami yang di desa jangan terjebak dengan hanya gara-gara uang semuanya. Kira-kira begitu yang mau disampaikan Mas Edi. Masih banyak hal-hal yang lain bisa diminta pada setelah dewan ini jadi gitu. Artinya banyak-banyak walaupun tidak sekarang tapi ada tahun berikutnya atau berikutnya. Nah ini yang dimintain jangan dek saja tidak bisa. Tentunya perlu pengawalan, terus perlu koordinasi dengan kalau di pusat itu koordinasi dengan provinsi, dengan daerah kan begitu, harus koordinasi dengan baik kan. Betul. Melalui ketentuan yang sudah ada ya. Betul. Jadi kadang masyarakat juga biar janji ini. Nah, tapi dilihat dulu janjinya seperti apa ini. Selama masih bisa di cover, kita cover. Selama tidak, ya nanti mungkin bisa mulai umpamanya pusat minta tolong kepada yang daerah atau minta tolong yang jadi provinsi untuk seperti itu begitu. Jadi nggak harus saklek dan ini yang dianukan. Ya kebetulan
Ngalir aja ya. Jadi Ya. saya sekarang ini ya kebetulan oleh Pak Ketua Mas Pri dari Nasdem dan beberapa pengurus ini untuk ikut ke kendaraannya Nasdem lah. Pada waktu itu saya sempat berpikir. Sebetulnya saya sudah capek dan saya ingin berbuat ini tanpa harus melalui kendaraan. Banyak teman-teman entertainment, seniman ini banyak yang begitu pada saya. Saya bilang, Mas ngapain sih Mas? Sama kan sudah bisa melaksanakan tanpa melalui jalur politik. Enak ada dinginnya loh Mas, jadi entertainment aja kan. Sebetulnya saya kan seniman dari teman-teman kan. Saya bilang, Mas, kalau saya tidak cocok begini, bagaimana seniman mewakili seniman, saya tanya. Seniman selama ini ada nggak yang duduk? Nggak ada. Nggak ada kan? Mana? DPRD nggak ada. Provinsi nggak ada. Gitu. Iya. Nah, kebetulan ya saya sebagai seniman memberikan edukasi bagi teman-teman seniman semuanya. Sudahlah. Kalau saya tidak terjun ke dunia politik, bagaimana saya mengayomi lebih besar? Kepentingan lebih besar ini bagaimana? Kalau cuma kecil-kecil, iyalah. Tapi kalau mengayomi lebih besar, terus memberikan khususnya bantuan untuk seniman, untuk masyarakat, ini kan ya banyak kebutuhannya gitu. Nah, jadi saya berikan edukasi seperti itu kepada teman-teman. Karena bicara soal wakil rakyat kan tidak hanya seniman. Betul. Artinya Mas Teddy melihat sudut pandang itu tidak hanya kelompok seniman. Betul. Yang mesti harus juga di cover kan begitu ya Mas Teddy. Pada waktu itu yang tanya adalah teman-teman seniman, kebetulan kan dekat gitu. Cuman ya saya banyak juga dari yang lainnya banyak. Cuma yang sering berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi saya berikan edukasi pada teman-teman. Ayo kita buka pemikiran kita. Teman-teman itu banyak yang alergi sebetulnya kepada politik. Banyak yang alergi. Mas saya bilang itu kalau kita alergi itu karena mungkin oknum ya, kita bicara oknum ya. Orang-orang yang dulu ditunjuk, dicoblos, kemudian lepas dari janji-janji itu atau dengan komitmen yang dibangun atau mungkin hanya gara-gara uang kira-kira gitu ya. Itulah makanya. Terus akhirnya saya mantapkan, pikir ya sudahlah. Akhirnya saya sudah capek dan sempat awalnya saya nggak direstui nih sama keluarga. Nggak direstui. Karena melihat yang dulu, background dulu gitu. Nggak direstuin. Akhirnya saya kasih penjelasan. Akhirnya alhamdulillah semua keluarga itu mendukung, menyetujui. Ya sudah, sekarang saya akhirnya membulatkan tekad. Akhirnya saya masuk ke Partai Nasdem. Mudah-mudahan ini partai terakhir yang saya duduki supaya saya bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat, memberikan yang terbaik buat partai saya. Terus selalu menjunjung tinggi apa yang diperintahkan oleh partai melalui ketua saya Pak Supri, Partai Nasdem di Banyuwangi. Ya, Partai Nasdem di Banyuwangi. Nah, kebetulan memang di DPP provinsi juga saya kenal baik dengan Bunda Janet. Jadi ya mudah-mudahan apa yang beliau pesankan pada saya ini, terutama ketua DPW selalu tegas memotivasi. Jangan pernah potong apa yang menjadi hak rakyat. Sama dengan ketua Mas Pri juga begitu. Jangan pernah potong apa yang menjadi hak rakyat. Nah ini menjadi sebuah seiring dengan jiwa saya gitu loh. Iya, inilah makanya saya kebetulan sudah pernah ketemu dengan Pak SP. Pak SP begitu kekeh, itu yang menjadi inisiatif saya untuk bergerak dan maju ke depan gitu. Artinya ketemu Pak Surya Paloh ya. Ya, Pak Surya Paloh ngobrol banyak dan bukan apanya yang saya lihat dari beliau adalah karena tekad bulatnya ini demi bangsa dan negara. Itu saya rasa terenyuh gitu loh. Nah, itu yang jadi salah satu saya akhirnya membulatkan tekad, berusaha untuk berdiri tegak di bawah bendera Nasdem. Itu luar biasa. Oke, pemirsa, ini bincang-bincang ini menarik dan masih banyak hal-hal yang mesti harus saya tanyakan, tapi setelah yang lewat ini.
katon padang langite, wis katon perlambiange, dedek cecek sing manis ring lambe, bisa dipercaya omongane. Teddy Anugriyanto arane, teko Nasdem partaine, nomor papat iku urutane, kertas warna kuning Suryati. Ya, kembali lagi pemirsa Banyai Satu TV. Luar biasa, bincang-bincang sore hari ini bersama Mas Teddy UT. Nah, Teddy Anugriyanto. Tapi masyarakat di Banyuwangi lebih banyak mengenal Teddy UT, gitu ya Mas Teddy ya. Iya. Karena dia dulu berangkat di seniman itu ya ciptaan atau mungkin yang yang buat album lagu apa itu Teddy UT kira-kira gitu. Nah hari ini nggak tahu tetap menggunakan Teddy Anugriyanto yang jelas nanti di dalam pilihannya Mas ya, coblosan itu ya. Mas, kalau boleh tahu Anda ini sekarang kan sudah masuk kurang berapa hari ya dalam pencoblosan ini? 3 minggu. Kurang 3 minggu. Ini persiapannya bagaimana ini? Atau bisa disampaikan sampai detik ini sudah sampai mana ibaratnya gitu? Ya kebetulan saya ditugaskan oleh Partai Nasdem ini untuk caleg DPR RI Ya. Di Dapil 3 Banyuwangi Situbondo-Bondowoso tentunya untuk mobil ini mobil terus ke wilayah Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, ke Kabupaten Situbondo, ke Kabupaten Bondowoso itu kan mobil terus. Betul. Mobil terus. Nah, untuk persiapannya ya tentunya menyiapkan secara fisik, mental itu kan memang betul harus Lahir batin pokoknya ya, mewujudkan lah. ya. Ya, selama ini sudah alhamdulillah lah Mas. Jadi saya sudah ke grassroots, ke teman-teman, ke semua komunitas, mulai dari pondok, pesantren, para kiai, teman-teman dari ya saya ono hang warna abang, hijau, kuning, karena semuanya itu kan teman. Bagaimanapun saya juga minta restu, minta dukungan, minta doa, motivasi, semuanya lah teman-teman. Dan bahkan alhamdulillah teman-teman Ikawangi dari luar dapil itu memberikan support kepada saya. Tentunya tanpa mengesampingkan kepentingan. Artinya melihat sosok saya mungkin ya. Jadi mereka teman-teman itu memberikan support dengan baik. Ya termasuk ya semuanya lah Mas. Jadi intinya adalah yang karena ini perintah dari Partai Nasdem saya untuk maju ke DPR RI, tentunya saya hanya ingin membangun komunikasi yang baik dengan semua lini. Lini ya mulai dari jalur A, B, C semua kita rekrut untuk menjadikan sebuah suara dan dukungan pada saya untuk bisa duduk di DPR RI. Kebetulan saya dari Partai Nasdem, nomornya nomor 4 gitu kan. Diurutkan di nomor 4, jadi ya harus memberikan edukasi yang tinggi pada semua masyarakat. Supaya karena besok ini kan kebetulan secara pemilihan kan bareng nih. Iya. Ada DPRD, provinsi, RI, DPD, presiden. Jadi satu orang itu besok mendapatkan 5 surat suara kan? Ya. Kalau yang bagaimana kalau orang kepingin milih sampean itu bisa disampaikan ini? Ya ini makanya kalau yang hijau itu untuk mewakili DPRD. Nah kertasnya kan ada warna hijau tuh, itu DPRD. Untuk biru ini provinsi. Nah kuning kebetulan saya. DPR RI itu warna kuning. Ya ada warna kuningnya. Nah untuk abu-abu itu presiden. Untuk merah itu DPD ada fotonya itu. Nah itu jadi secara pemilihan mungkin masyarakat mungkin agak takut bingung, takut apa ya, soalnya 5 surat suara jadi nyoblosnya cuma sekali aja, nggak boleh banyak-banyak kan gitu. Jadi kalau saya mencari nama saya tentunya ya di kertas warna kuning, terus dicari Partai Nasdem, nomornya nomor 4 gitu. Kalau Partai Nasdem nomor 5, Partai Nasdem, cuma saya di nomor 4-nya. Jadi dibuka surat suaranya itu nanti di sebelah kiri nomor
nomor 2 itu ada Partai Nasdem, dicari nomor 4 Teddy Anugrianto. Soalnya nggak ada fotonya, nama saja, nama saja. Teddy Anugrianto itu yang nomor 4. Nomor 4 DPR RI. Dari Partai Nasdem. Dari Partai Nasdem. Ya, mudah-mudahan lah terlaksana. Cita-cita ini ya, saya juga punya cita-cita, tapi masih banyak orang-orang yang ingin cita-citanya mereka itu disalurkan melalui saya. Ini yang salah satunya itu. Yes, kebetulan bareng-bareng. Iya, kebetulan saya juga mungkin kalau mau cerita ya satu-satunya putra daerah di wilayah tengah yang maju untuk DPR RI. Dari seluruh partai kebetulan. Iya. Ya itu dah. Oke, Mas Teddy. Ada lagi mungkin yang bisa disampaikan, Mas Teddy? Ya, saya cuma saya ucapkan terima kasih pada Banyuwangi Satu TV yang sudah memberikan saya dukungan, terus mengundang saya untuk katakanlah acara santai begini, memberikan satu edukasi, dua memperkenalkan diri. Tentunya saya terima kasih banyak kepada Banyuwangi TV dan semua masyarakat penonton. Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan apa yang ingin saya kesanakan ke depan betul-betul bermanfaat buat masyarakat, karena saya tidak, selama yang saya lakukan ini saya masih kurang, saya masih belum apa-apa, karena bagi saya masih banyak tetangga kanan kiri semuanya teman-teman yang membutuhkan pertolongan, dan saya hanya ingin berbuat baik kepada negeri ini, negeri yang saya cintai, dan saya meskipun saya ini bukan satu-satunya orang baik, dan saya bukan orang baik, tapi saya hanya ingin berbuat baik kepada masyarakat. Makanya saya mohon, saya dukungannya, doanya, mudah-mudahan jangan lupa saya Teddy Anugrianto dari Partai Nasdem, mohon dukungan doanya, cari nomor 4, coblos nomor 4 Teddy Anugrianto untuk calon DPR RI, kartu surat warna kuning. Baik, Mas Teddy, terima kasih waktunya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Mas Teddy semuanya akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Matur sembah nuwun waktunya, saya tinggalkan kembali ke pemirsa. Itulah tadi pemirsa Banyuwangi 1 TV, bincang-bincang kami di program Rehat Sore kali ini atau Reso. Mudah-mudahan apa yang menjadi bincang-bincang kami menjadi nilai manfaat. Sampai ketemu lagi dalam program yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.